Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh pimpinan Madrasah Aliyah Satuan Nopaya Putri, kepala sekolah beserta seluruh staf, juga panitia pemantapan kaswajaan, serta seluruh siswa kelas akhir yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala masih bisa thalabul ilmi di Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Dan ini kalian sudah berada di akhir tahapan di kelas akhir, kelas 12 Madrasah Aliyah An-Nuqoyah. Tentunya dari tahapan-tahapan banyak hal yang sudah kalian peroleh dan banyak hal pula yang perlu terus kalian lakukan, tambahkan. Maka kemudian di sini istilahnya ada pemantapan. Kalau mantap ini bagaimana kan? Mantap berarti kan sudah merasakan, sudah melakukan, cuma dimantapkan. Untung bukan super mantap. Kalau dulu ada super mantap. Ini pemantapan kaswajaan. Saya lihat di jadwal ya, saya lihat jadwal ini ada materi-materi kaswajaan sudah ini ya, ke Maimun. Kemudian ada tauhid, ada fikih. Jadi mungkin kalau di awal sudah disampaikan tentang bagaimana sebenarnya kaswajaan. Di sini kemudian temanya fikih An-Nuqoyah. Fikih An-Nuqoyah. Apakah ada fikih non An-Nuqoyah sekarang? Fikih An-Nuqoyah. Itu pertanyaannya, apa ada fikih non An-Nuqoyah? Ini ruang lingkupnya Aswaja ya, ahli sunnah wal jamaah. Mungkin kalau ke Maimun mungkin menyampaikan. Jadi begini dulu mungkin yang perlu saya konstruksi dulu. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini saya tidak tahu kemarin diistilahkan dengan apa dan kayak mau apa, madhab, apa pola pikir, apa yang disampaikan oleh Maimun. Bahwa kita itu berada di dalam sebuah jalan yang dipilih oleh para ulama dengan dikenal dengan istilah ahli sunnah wal jamaah dengan dalil itu ya, bahwa nanti akan ada umatku yang akan terpecah belah kemudian menjadi berapa itu disampaikan ya, ingat dicatat berapa ya, kira-kira 73, hanya satu yang selamat, orang-orang yang mengikuti Nabi, sahabat dan para ulama. Itu kan yang kemudian menjadi salah satu pegangan bahwa kita harus berada di jalur para ulama. Di dalam berakidah, ya berakidah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam bersyariat, syariat ahli sunnah wal jamaah. Fikih ini bagian dari praktek syariah. Ya, praktek syariah yang kita lakukan. Kita beribadah kepada Allah ada caranya. Sesuatu tanpa menggunakan cara yang benar maka bisa salah di dalam pencapaian.
Maka fikih ya, yang fikih syariat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi garis syariat yang diasyarikan oleh kanjeng Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, tabi'in hingga para guru-guru kita. Maka kita belajar di An-Nuqoyah itu fikih dari dasar. Ada yang namanya Fathul Qorib. Kemudian saya kalau Fathul Mu'in mungkin diajar. Kemudian di Aliyah ini ada yang namanya Kifayatul Akhyar, pengembangan dari Fathul Qorib. Ya, itu supaya apa? Supaya kita paham terhadap syariat ibadah yang kita lakukan. An-Nuqoyah, karena dia ada berfikir An-Nuqoyah, ya An-Nuqoyah itu sama. Fikihnya itu mengikuti fikih madhab yang dipilih oleh ahli sunnah wal jamaah, memilih dari 4 madhab. Madhab itu banyak ya, madhab fikih itu banyak madhab fikih. Dulu itu ada 13 madhab fikih, jadi bukan hanya yang 4. Kemudian ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Al-Basri, ada Imam Lais, ada Imam siapa Hasan, macam Imam Al-Dhahiri dan macam-macamnya itu. Tetapi kemudian zaman yang berputar, zaman yang membuktikan bahwa hanya ada 4 madhab yang kemudian ini adalah yang bertahan dari segala kondisi zaman. Jadi apa? Ada metodologinya. Jadi metodologinya masih bisa dipelajari, usul fikihnya bisa dipelajari, kemudian pengikutnya ada, sehingga fikih yang dipelajari yang diamalkan itu adalah benar-benar sesuai dengan para pencetus madhabnya. Jadi Imam Syafi'i punya risalah, kemudian murid-muridnya juga kemudian ada risalah, kemudian ada kemudian dijabarkan oleh guru-gurunya, ada semuanya sampai kepada kita. Imam Malik itu juga begitu, Imam Hanafi ya, imam yang lain yang 4 itu, yang selain yang 4 itu sudah metodologinya sudah tidak diketemukan, pengikutnya sudah mulai tidak ada. Bagaimana kita mau mengikuti kalau tidak ada metodologinya? Bagaimana kita mengikuti kalau pengikutnya sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan? Maka kemudian ahli sunnah wal jamaah memilih 4 yang Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Hambali dan Hanafi itu yang bisa diikuti. Islam Nusa Tenggara, di Nusa Tenggara, Asia Tenggara, kemudian selanjutnya itu banyak yang bermadhab Asy-Syafi'i. Maka An-Nuqoyah itu madhabnya, fikihnya adalah mengikuti madhab Asy-Syafi'i. Maka pelajaran kitab-kitab yang kalian pelajari itu adalah madhab Syafi'i. Kalau tadi disinggung masalah ibadiyah mau bawa di ini kemarin bulan Ramadan ramai, saya kira saya tidak mau bahas masail sekarang. Kalau basul masail tentang hukum begitu, jadi kita tidak mau bahas masail, tapi tentang bagaimana kita berpikir yang baik tentang ibadah kita. Gitu. Nanti soal kemudian sedikit disinggung tentang hal-hal yang terkait dengan ubudiyah mungkin. Ya, jadi bahwa kita di dalam bersyariat beribadah itu harus ada tuntunannya, ada caranya. Fikih kita mengikuti kitab yang kita pelajari. Jadi jangan kita hanya ambil seenaknya. Maka karena kita sudah bermadhab fikih Syafi'i, madhabnya Syafi'i, ya kita harus konsisten di dalam madhab Syafi'i. Tidak boleh mencela-mencela itu. Mencela-mencela itu tidak konsisten. Bolehkah kemudian kita pindah madhab? Boleh pindah madhab. Tetapi apakah kalian tahu bagaimana metodologi, bagaimana kitab-kitabnya? Tapi An-Nuqoyah karena memang sudah mempelajari konsisten dengan Syafi'i, ya sesuai dengan di Indonesia banyak Syafi'i, ya kita harus madhab. Yang kita amalkan itu adalah madhab sesuai dengan madhab Asy-Syafi'i. Gitu ya, jadi madhab.
Di dalam madhab Syafi'i juga banyak para ulama-ulama yang disebut mujtahid madhab. Jadi kita tidak boleh membuat hukum sendiri. Para ulama-ulama kita yang sekelas Imam Al-Ghazali, kelas Imam As-Suyuti, kelas Imam An-Nawawi saja tidak membuat madhab sendiri, mengikuti madhab Asy-Syafi'i. Namanya mempertanggungjawabkan pengetahuannya terhadap apa yang diketahuinya sesuai dengan para pemikir pada madhab dan di madhab guru. Oleh karena itu, zaman sekarang berkembang. Zaman sekarang begitu berkembang, maka pentingnya ini kalau tadi dikatakan bahwa maupun di mana kalian mau keluar dari An-Nuqoyah ataupun mau tetap berada di An-Nuqoyah, maka pijakan kita harus tidak boleh goyah. Berakidah, bersyariat, dan mengikuti akhlak para guru-guru kita, khususnya di An-Nuqoyah. Sekarang itu kalau mau cari hukum gampang, tidak seperti dulu harus. Jadi, tetapi harus kita ketahui siapa yang berbicara. Mau buka YouTube sudah ada, mau buka internet sudah ada. Cari itu bagaimana? Jadi siapa kemudian yang bicara? Ini yang kemudian penting. Apakah itu sesuai dengan mazhab yang kita pegang, An-Nuqoyah atau tidak? Nah, itu ya, itu yang penting. Maka di Indonesia itu kemudian mazhabnya pilih Syafi'i, itu pun juga kemudian dikenal pula dengan ada istilah yang kemudian banyak yang kemudian itu dikontroversikan oleh dengan golongan tertentu yang namanya Islam Nusantara itu. Itu kan hanya istilah. Sebenarnya mengapa? Wong kalian pakai jilbab itu, jilbab ini, jilbab saja itu. Itu bukan model jilbab orang Arab itu. Jilbab kalian itu model orang Indonesia. Dari istilah wa jalabibihinna wa humurihinna itu jilbab dan humur itu apa itu? Bukan jilbab humur yang kalian seperti pakai. Itu kalau di fikih itu sudah berdebat tentang apa jilbab, apa humur itu sudah berbeda-beda sudah. Ya. Jilbab itu katanya ada yang mengatakan jilbab itu yang menutup seluruh badan itu jilbab. Padahal kalau kalian jilbab kuncinya kemelon. Apa humur? Macam-macam. Itu dalam bahasa Arab. Menutup aurat saja Imam Syafi'i, kalau Syafi'i yang mu'tamad saja, yang mu'tamad. Jadi ini khilaf itu bagian dari rahmat. Jadi kita Imam Syafi'i tetapi mengikuti jadi yang perlu kalian ketahui ada madhab Syafi'i, kemudian ada pengikutnya nama Syafi'iyah. Syafi'iyah itu yang kemudian kadang-kadang karena konteks tertentu berbeda dengan Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i saja, ya mohon maaf ya, kalau berulang-ulang. Jadi Imam Syafi'i saja ada qaul qadim, ada qaul jadid, karena memang kondisi zaman terus berbeda-beda. Maka perkembangan itu diperlukan dalam rangka ijtihad madhab. Kemudian ya ini, kemudian ada Syafi'i, ada Syafi'i. Penting itu kalau kalian ketahui. Makanya kita itu jangan mudah mengikuti madhab lain sebelum kita sendiri mengetahui seperti apa madhab yang kita. Namanya pindah madhab itu tidak boleh karena takut talfik. Talfik itu apa? Enak seenak. Jadi umpamanya contohnya sekarang di dalam hukum batalnya wudhu. Kalau di dalam Syafi'i membatalkan wudhu adalah menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena apa? Lamsu itu ya. Menyentuh. Itu saja itu kalau dari seperti itu Imam Syafi'i.
menyentuh. Tapi ada yang kalau dalam madhab lain, iya kalau menyentuh. Kalau disentuh itu apa sama dengan menyentuh? Itu sudah beda. Disentuh, menyentuh. Apakah kalau menyentuh itu sengaja? Kalau tidak disengaja bagaimana? Lain lagi. Itu fikih ya. Maka pentingnya kita bagaimana yang Syafi'i? Menyentuh, disentuh, menyentuh disengaja, menyentuh tidak disengaja. Itu dari kata-kata sudah mengandung penafsiran-penafsiran para ulama. Menyentuh apa namanya? Mengusap ruusin, mengusap kepala. Mengusap itu bagaimana? Kepala, bukan sebagian buka kepala. Ada yang kemudian kalau mengusap kepala wudhu harus semua karena bahasanya kepala, mengusap kepala. Ada yang mukanya hanya sebagian yang mana? Itu fikih. Bicara seperti itu. Jadi kalian itu yang perlu kalian pelajari sebenarnya sederhana. Karena kalian ada di mata fikih, pelajari saja. Yang memang ada di pondok dari Fathul Qorib sampai ya Kifayatul Ahyar dan itu Fathul Mu'in. Itu mata fikih yang kita gunakan. Sederhana saja. Jadi kita tidak perlu mempersulit. Jadi talfik itu tidak boleh. Bagaimana saya katakan talfik? Talfik itu alat senyaman karena sudah jadi membatalkan wudhu ya di dalam madhab kita Imam Syafi'i menyentuh ya, menyentuh yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Jadi yang bukan mahram menyentuh itu, maka kemudian kalau suami dan istri itu menjadi mahram karena musuh, karena ada hubungan suami istri. Jadi mahramnya itu sebab menikah. Jadi dulunya bukan mahram, ya bukan mahram. Jadi menyentuh itu batal yang bukan mahram. Jadi suami istri itu mahramnya karena pernikahan. Artinya kalau seandainya istri itu mahram tidak boleh dinikah. Mahramnya karena menjadi suami istri. Bagaimana menyentuhnya? Kalau Imam Syafi'i tetap tidak boleh. Jadi artinya kalau menyentuh suami, menyentuh istri itu batal. Tapi ada di madhab yang lain, kemudian tidak membatalkan. Lalu kita dengan enaknya sholatnya ikut Imam Syafi'i, kemudian wudhunya tidak batal gitu. Itu kan namanya talfik, campur aduk. Ngalak senyaman, tin nyaman, ngalak madhab itu. Cinta nyaman, ngalak madhab ini. Itu namanya talfik, campur aduk. Berarti kita tidak konsisten. Ini hanya mempermainkan hukum. Ini yang tidak boleh. Jangan permainkan hukum. Jadi hukum itu sebenarnya bisa kita kalau mau mencari bisa dari yang paling ringan. Tapi kalau hanya dicari paling ringan, berarti kita itu mempermainkan hukum. Jadi supaya tidak mempermainkan hukum, maka kita konsisten di situ. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki. Jadi karena kita Imam Syafi'i, bisa dipahami ya. Jadi konsisten. Jadi kita tidak betul talfik itu campur aduk madhab. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan di belakang tentang hukum talfik yang dilarang karena takut mencampur adukkan madhab kemudian mengambil kemudahan. Ya itu. Jadi karena saya katakan kita bukan masul masail, jadi itu adalah pokok-pokok pikiran tentang kita berfikih. Kemudian contoh yang paling mudah lagi dilakukan bahwa di dalam mazhab Syafi'i dan ini yang sangat berhati-hati anokoyah di dalam penggunaan air ya. Air dua kullah. Air dua kullah itu. Jadi air dua kullah itu kalau di dalam kamar mandi itu kalau dimeterkan itu kan 65 cm persegi ya
Kira-kira. Jadi kalau tehel itu ya, tehel ini tehel ini 30 ini. Satu kotak ini 30 cm. Jadi kalau sudah 2,5 ini sudah apa namanya? Sudah sangat 2,5 persegi ini sudah 20 ya, 20. Jadi apa maksudnya? Bahwa air dikatakan suci dan mensucikan selama tidak berubah, itu air yang dua kula bagaimana banyaknya itu kira-kira kalau mau dimeterkan, jadi 2,5 itu 2,5 persegi itu sudah 20. Jadi kalau kalian buat kamar mandi minimal seperti itu. Mengapa kok dikatakan minimal? Karena ketika air itu berkurang dari itu sudah kurang dari 20. Kalau kurang dari 20 kemudian kejatuhan najis itu dalam mazhab ini, maka airnya menjadi najis, berubah atau tidak berubah kalau tidak sampai 20. Ya itu hati-hati di situ. Yang hati-hati. Maka kalau buat kamar mandi harus lebih dari 20. Artinya apa? Ketika dikurangi tetap 20. Umpamanya ada najis, airnya tidak najis. Kalau pas 20 dikurangi 1 cebok atau 2 cebok, airnya menjadi kurang dari 20. Kejatuhan najis, maka semuanya akan najis. Makanya yang enak adalah buat kira-kira harus 20, 40. Jadi dikurangi mandi, airnya mengalir sedikit masih, walaupun kejatuhan najis tetap airnya menjadi suci. Ini. Jadi saya itu berhati-hati di situ. Saya sejak kecil yang saya rasakan adalah kehati-hatian di dalam penggunaan air 20. Jadi ketika masuk ke dalam, mohon maaf ya, pergi ke rumahnya orang yang bertamu, kemudian airnya itu kurang dari 20, itu sudah kepikiran bagi orang-orang itu, sudah bahasnya rebek ya. Kalau orang Cak-Canan sudah duduk air gitu. Gitu. Hati-hati dalam masalah najis. Ya, hati-hati dalam masalah najis. Maka kemudian di kamar mandi itu biasanya ya ini supaya tahu kalau di Anogai, jadi biasanya disediakan sandal kamar mandi. Karena apa? Ikhtiarnya walaupun tidak jelas memang di kamar mandi itu najis, tetapi punya ikhtiar bahwa ketika kita buang air kecil atau buang air besar, takut ada yang walaupun tidak jelas ada yang tidak tertinggal, tetapi ikhtiarnya maka kemudian pakai sandal agar apa namanya menghindar dari sisa-sisa. Ini kehati-hatiannya. Jadi kalau jadi ini yang saya rasakan dari dulu, dari kecil, bahwa keikhtiarnya di dalam masalah najis. Jadi mau berwudu airnya 20, mau mandi airnya lebih dari 20. Kemudian berhati-hati takut ada percikan najis dengan cara memakai sandal. Supaya tahu ini karena bel-belnya itu adalah hal yang perlu diketahui. Jadi sehingga sebagian yang masih pegang seperti itu. Jadi mengapa saya katakan pegang, mungkin ada yang sudah lebih longgar gitu ya. Kalau yang dulu seperti itu. Jadi kalau pergi ke apa namanya ya, mohon maaf ini supaya kalian tahu bagaimana kalau pergi ke hotel. Di hotel itu kan ada kadang-kadang hanya shower, ada apa ya shower ya. Kalau shower lumayan dari atas, kadang-kadang pakai yang di bawah itu ya, kadang-kadang harus bawa cebok dulu, bawa apa canteng itu supaya benar-benar bisa mengguyur ya. Air itu bisa mengguyur. Tuh. Jadi tentang najasah itu yang sangat ikhtiyat. Kemudian bersuci dengan dua kula.
Itu kalau di sisi apa namanya bersuci ya, bersuci. Kemudian dari sisi sholat, ya sholat yang kita lakukan mungkin ikhtiarnya bahwa kita mengikuti apa yang dalam fikih, jadi pakai istirahat, ada duduk istirahat semuanya. Karena ada di pondok-pondok itu tidak pakai apa, tidak pakai duduk istirahat. Jadi ketika sudah mau berdiri, jadi dari sujud ya, di sujud langsung berdiri, tidak duduk istirahat. Banyak pondok-pondok lain. Jadi kita kasih dua sujud kan langsung mau berdiri. Kalau kita akan duduk dulu lalu berdiri. Ada yang langsung berdiri. Kita mengikuti itu dari itu. Nah, karena jadi kiri pondok wah montojo istirahat wah. Anu koyak yang tidak istirahat itu pondok itu. Ada yang seperti. Jadi kita mengikuti itu, jadi ada duduk istirahat. Kemudian itu ya, kemudian jelas kalau masalah kunut itu hampir madzhab Syafi'i semuanya kunut, jadi semuanya kunut. Yang penting yang saya ingat ini karena bulan puasa kemarin, masalah sholat apa namanya tarawih ya. Sholat tarawih. Kalian sholat tarawih itu berapa rakaat? Hah? Berapa rakaat? 30? 40? 20? Ada yang kurang dari 20? Itu saya diwati-wati oleh Bang Sepo. Yang saya ingat sekali yang sangat wati ayah saya, kemudian Bu Aris itu ya. Bu Aris. Kemudian kalau ke Bashir ya tidak secara langsung yang saya dengar langsung ayah saya. Jadi bagaimana tentang tarawih itu? Jadi tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. 3 dengan witir jadi 23. Karena ada yang sholat tarawih itu cuma 8 rakaat ya, ada yang 8 rakaat, 3 tambah witir jadi 11. Karena apa? Karena memang dalil di dalam hadis tidak ada tentang hukum sholat tarawih, yang ada cuma qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat di bulan Ramadan. Tidak ada, Nabi tidak pernah menuntun berapa rakaat, tidak ada. Ya, tidak ada. Cuma Nabi itu dulu awalnya pernah sholat di bulan Ramadan berapa malam itu diikuti oleh para sahabat yang kemudian jumlahnya itu tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa rakaat. Maka kemudian sejak zaman itu para sahabat itu memang sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Jadi sholat memang para sahabat sholat berdiri semuanya, ada yang sendiri punya. Nah, ketika zaman Sayyidina Umar itu kemudian Sayyidina Umar menetapkan bahwa mari kita sholat tarawih, sholat Ramadan ini 20. Yang itu kemudian ditetapkan ijma sahabat bahwa sholat tarawih 20 rakaat. Ijma sahabat yang tidak diingkari oleh satu orang sahabat pun. Maka tarawih 20 rakaat. Bagaimana yang kurang dari 20 rakaat? Itu mengambil hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu pernah Sayyidah Aisyah itu ditanyakan, kalau Nabi sholat malam itu sholat di bulan Ramadan itu berapa rakaat? Sholat malam di bulan, jawabnya Sayyidah Aisyah kan sangat sederhana. Nabi itu sholat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Jadi kalau Ramadan dan di luar Ramadan itu kan jelas bukan spesifik hanya bulan Ramadan. Itu namanya sholat sunnah. Nabi sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Jadi itu tidak bisa dijadikan dalil sebagai sholat tarawih.
Itu yang kemudian yang memang menjadi dasar. Oleh karena itu yang namanya sholat tarawih mengikuti apa yang ditetapkan Sayyidina Umar 20 rakaat. Itu namanya tarawih. Sehingga ayah saya, Kiai Isomuddin itu berpesan pada saya nggak mau apa jeng tarawih, kena 20 rakaat. Muntak 20 rakaat, benih tarawih, apa namanya? Kiamu Ramadan cuma istilahnya. Itu, kiamu Ramadan, bukan tarawih. Jadi, dalam mah, kalau umpamanya sholat kita terlambat, jadi kita terlambat, kemudian imam sudah beroleh berapa? Dapat 10 atau sudah dapat 18. Maka ketika sudah salam terakhir sholat tarawih, maka kita harus menambahkan sendiri. Berapa yang kurang? Supaya kita ikut pahalanya, kalau ingin dapat pahalanya sholat tarawih, begitu. Jelas itu. Nah ini kadang-kadang santri tak eduk. Kadang-kadang terlambat ya sudah. Imam assalamualaikum sholat witir, ikut sholat witir juga. Tarawihnya baru dapat 10 padahal. Ya kan? Itu tidak dinamakan tarawih kalau menurut Masyayikh Nawawi. Itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Pahalanya tidak sama dengan pahala tarawih. Gitu. Makanya saya itu kalau sholat tarawih umpamanya tertinggal ataupun karena batal, waktu oleh 4 batal, harus ke kamar mandi, harus berwudu, sudah tinggal. Nanti ketika imam sudah selesai sholat tarawih, mau sholat witir, saya sholat tarawih sendiri. Kadang soal kemudian witirnya tidak ikut jamaah, nggak masalah. Yang penting saya bisa menyempurnakan sholat tarawihnya sampai genap 20. Nanti witirnya bisa sholat sendiri. Itu yang ditekankan. Jadi 20 rakaat, apalagi hanya ikut yang 11 rakaat. Jadi itu bukan tarawih, tapi istilahnya qiyamu Ramadan ya, cuma bersolat di bulan Ramadan, bukan tarawih. Jadi harus mengerti mana yang tarawih dan mana yang qiyam solat di malam bulan Ramadan. Harus bisa membedakan. Itu amaliyah ya. Dan ini kata amaliyah yang ada di An-Nukul. Saya kira itu hal-hal yang termasuk penekanan ya. Penekanan yang ada di kita. Termasuk maaf mungkin tidak tahu kalau di daerah juga terkait dengan kewajiban khitan bagi wanita. Jadi wanita itu kalau ibu ikut mazhab Syafi'i yang kita itu wajib dikhitan. Laki-laki, perempuan wajib dikhitan. Karena ada yang mensunahkan kita. Jadi wajib. Itu ada termasuk juga bagian dari apa yang menjadi kebiasaan di pesantren. Saya kira itu mungkin nanti kalau mungkin bisa diperdalam kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Yang intinya kalau boleh saya katakan bahwa mari kita dalam beribadah itu mengikuti apa yang sudah kalian lakukan di Anokoya, sudah berjamaah, kemudian dituntun seperti itu, ya itu yang diamalkan oleh para masyayikh Anokoya. Cuma penekanannya tadi yang saya katakan, mungkin penekanannya yang lebih saya tonjolkan bahwa pada hukum bagaimana berkehati-hatian di dalam hukum bersuci, kemudian dalam sholat sunnah ya tarawih dan sebagainya, itu yang 20 supaya kita menjadi wanita-wanita yang bisa beribadah dengan baik. Tentunya kemudian ada
tasawuf jadi anu kowe menekankan sekali akhlak yang mulia sehingga kalian menjadi wanita-wanita solehah, bukan tolehah, toleh ke sana kemari. Jadi yang solehah, wanita solehah itu di dalam sebagian ulama mengatakan satu wanita solehah lebih mulia dari 7 para aulia. Satu wanita solehah lebih mulia dari 70 wali. Ada yang sampai begitu. Karena apa? Beratnya menjadi wanita. Apa? Bukan berat ya. Tanggung jawab wanita soleh itu luar biasa. Jadi akhlakul karim. Jadi dalam fikih kalian beribadah dengan baik. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, itu sudah menjadi kalian mulia. Jadi Islam datang untuk memuliakan manusia, memuliakan wanita, memuliakan pria dengan posisi masing-masing. Saya kira itu dulu yang bisa sampaikan. Mungkin takut saya ada yang tertinggal ya, karena memang ada yang tertinggal mungkin bisa yang bertanya saja mungkin. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya berikan lagi kepada Salman selaku moderator. Terima kasih. Ini sekali lagi tentu nanti ketika para wanita solihah ini yang bukan tolehah ya. Jadi nanti ketika keluar dari MA1 Nukoya Putri sekali lagi tentu akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan. Termasuk tadi ada sebagian yang ditegaskan oleh penyaji soal najis. Jadi ada usaha bagaimana agar kamar mandi jeding ya, jeding itu bisa sampai 2 kula. Tetapi ketika keluar, ya mungkin kita akan menemukan di salah satu masjid atau mungkin kalau kalian ke hotel dan semacamnya, ada kamar mandi, di dalamnya ada WC, kemudian hanya tempat airnya itu hanya menggunakan bak kecil. Jadi hanya menggunakan bak kecil. Maka karena ada banyak sekali perbedaan-perbedaan gitu ya, baik soal kehati-hatian dalam fikih, tentu dari apa yang disampaikan oleh penyaji, dari para wanita solihah ini, ada banyak pertanyaan. Maka karena itu saya membuka 3 termen dengan masing-masing termen 2 pertanyaan, 2 penanya. Masing-masing penanya 1 pertanyaan saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang bagian belakang. Itu di belakang. Ada lagi yang lain? Silahkan maju saja ke depan. Sebutkan nama, kemudian peminatan. Oh, semua ini ya. Kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Susati, kelas 12 ISPA. Gini Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada kasus suami istri, mereka sama Islam, tapi berbeda mazhab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqatul Munawwaroh dari kelas 12 IS5. Begini Pak Kiai, gini, kalau di pondok itu ada yang bilang petis, ya petes itu petes. Pedas itu kan dimakan kan ya sama kita, kan gak najis ya. Tapi katanya kalau untuk ke pakaian terus dibawa sholat itu gak sah. Itu gimana hukum sebenarnya? Ya gitu, terima kasih. Terima kasih untuk Devi 12 IS4 dan Rafiqatul Munawwaroh 12 IS5. Pertanyaan dari Devi, bagaimana kalau suami istri berbeda madhab? Mungkin kira-kira kalau saya misalnya suaminya madhab Syafi'i, kemudian istrinya, oh jangan, kalau istrinya madhab Syafi'i, suaminya madhab Hanafi, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum petis yang sebenarnya, karena katanya kalau dimakan itu suci, tetapi kalau kena ke pakaian itu tidak sah ketika digunakan sholat, berarti sama dengan najis kan kira-kira. Ada dua pertanyaan Kiai. Terima kasih. Ini sudah terkait dengan hukum ya, Masul Masail sudah. Masul Masail ini sudah ya, jadi hukum. Suami istri, nah, dari suami istri yang lain mana? Yang menjadi sulit apanya itu kalau lain mazhab? Intinya begini, bahwa seorang yang lain mazhab sebenarnya di dalam beribadah, ya sebenarnya pertama bahwa memang orang itu harus tetap pada mazhabnya sendiri. Sholat, kalau hukum sholat berjamaah dengan yang lain bahasa bagaimana? Tidak masalah, karena orang kita berangkat ke Arab Saudi sudah lain mazhab, tapi kita berjamaah, sah-sah saja. Di sana tidak membaca, ada yang tidak mengatakan tidak membaca Bismillah, sedangkan kita di dalam Fatihah Bismillah minal Fatihatil Kitab ya, Bismillah minal Fatihatil Kitab. Jadi mengikuti tidak ada masalah saya kira. Kalau hanya lain madhab. Ya cuma yang perlu kita pahami bahwa kita harus benar-benar tahu seperti apa amalan madhab yang kita lakukan dan bagaimana hal-hal furu'iyah ya. Furu'iyah, karena lain madhab itu biasanya tentang furu', tentang cabang-cabang hukumnya saja. Cabang-cabang hukumnya. Jadi masalah menyentuh dan tidak menyentuh ya itu harus saling memahami
memahami terkait dengan hukum yang bisa digunakan. Itu tidak lebih dari bagaimana pemahaman antara suami dan istri. Tidak masalah. Selama memang tetap berlandaskan terhadap madhab, tidak berbuat ta'abai ke baik. Tidak masalah kira-kira. Jadi yang satunya toleran sama yang satunya, kemudian karena menghormat satunya, ya tinggal bagaimana umpamanya hanya ada tentang furu'iyah tadi, tentang masalah menyentuh dan tidak menyentuh, ya kita juga ketika orang berhaji karena Syafi'i itu tidak boleh menyentuh, tetapi dalam keadaan tertentu daruri, maka orang tawaf itu kadang-kadang harus menyentuh yang lain. Ya, ini namanya darurat. Nama darurat ya hukumnya hukum darurat. Jadi tidak perlu ekelebek. Tapi insya Allah kalau di Indonesia tidak ada yang lain mazhab kecuali menikah dengan orang mana, orang Turki mungkin. Ada yang mau nikah dengan orang Turki, baru mungkin akan ada perbedaan mazhab. Berbeda, mau menikah dengan orang mana lagi, orang Rusia bagian sana yang Islam itu ya. Itu baru mungkin ada mazhab, karena memang di sana mazhabnya lain. Sholat saja walaupun kaki dan tangan itu kelihatan tidak masalah. Wanita kelihatan tangan dan kakinya, itu tidak masalah di sholat di sana, karena memang lain mazhab. Kalau kita mazhab Syafi'i, wanita seluruh badannya aurat kecuali dalam sholat, kecuali wajah dan tangannya. Dalam bersosial bagaimana? Dalam bersosial juga kita ikut yang seperti itu, walaupun dalam mazhab yang zahirnya tetap menutup. Jadi tak masalah ya. Jadi tinggal bagaimana saling memahami yang mana yang bisa dilakukan. Kalau soal petis itu nyaman itu ikan itu. Yang saya tanyakan, petis itu terbuat dari apa dulu petis itu? Ahli petis kafir berarti. Terbuat dari ikan, dari apanya? Hah? Dari apanya petis itu? Sebelum kita menentukan hukum, kita harus tahu mengapa kok dihukumi begini, mengapa kok diberi najis. Jadi diberi najis, sekarang saya tanyakan, petis itu terbuat dari ikan, dari apanya ikan? Airnya, udah air nggak, geng? Daripada dah. Udah ahli pertesan ini. Jadi kalau hukum itu akan bisa diketahui dari bagaimana, dari caranya didapat dan bagaimana. Jadi setahu saya petis itu adalah dari pengendapan cairan yang ada di ikan. Jadi ikan itu kemudian direbus atau direbus mungkin ya, kemudian direbus dalam keadaan utuh, diambil apa namanya ya, sarinya. Jadi ikan itu kan ketika ditangkap itu, kalau kita yang tidak diambil betulnya langsung dicicip bahasa Maduranya, dibuang kotorannya kemudian digoreng kan, seperti itu. Jadi nah ikan tertentu seperti ikan pindang itu ya, itu direbus, kemudian air rebusannya itu yang kemudian jadi petis, jadi endapan. Nah ini pertanyaannya sekarang, mengapa kok dikatakan itu najis? Karena itu ditujukan yang pertama bahwa yang diendapan itu bercampur darah dan kotorannya. Itu yang. Jadi kan ikan itu mengandung darah, ada darahnya. Kemudian di dalam perutnya ada kotorannya, itu mengendap. Tujuannya untuk apa? Untuk dimakan, karena memang ikan itu halal bangkai maupun walaupun bangkainya itu halal, maka boleh dimakan. Maka kemudian juga itu boleh dimakan cairan. Cuma masalahnya kemudian diperdebatkan oleh
ulama itu bagaimana cairannya najis atau tidak najis. Ada yang mengatakan ya ini dari perdebatan ya, jadi ada yang mengatakan najis karena itu mengandung darah dan kotorannya. Kalau kena pakaian. Jadi kalau dimakan karena memang itu adalah ikan yang boleh dimakan. Ada yang mengatakan tidak najis. Tidak najis karena memang ikan itu halal dimakan walaupun dengan kotorannya. Boleh dimakan, jadi tidak najis. Itu perdebatan. Apalagi ikan yang kecil. Nah, itu lagi. Apalagi memang ikan yang kecil. Ada yang mengatakan, ada yang mengkecualikan ikan yang kecil, ada yang mengatakan tidak yang kecil dan besar pun tetap tidak bisa. Oleh karena itu masalah hilafiyah. Masalah hilafiyah, ada yang mengatakan najis karena itu ada kotorannya. Yang saya ketahui kalau di Anokoya itu, yang saya ketahui orang makan petis itu tidak masalah. Yang di Anokoya ini, saya makan dulu bersama Pak Masih. Jadi tidak pernah diributkan dengan urusan saya nggak cepat ke Kelambina. Seandainya itu diributkan, mungkin Anokoya ikut yang menajiskan ya, ikut yang menajiskan karena darah ikan itu najis. Saya kira itu. Jadi saya makan petis, makan apa, orang sekolah, orang dulu tidak pernah saya ngasih susah, tidak pernah begitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa ikut yang tidak bermasalah dengan petis mau dimakan. Itu. Sama halnya dengan ikan nus. Apa ikan nus itu? Ikan cumi. Cumi itu di dalam hukum ada yang mengatakan hitamnya itu najis. Hitamnya itu karena bagian seperti kotoran dan sebagainya. Ada yang mengatakan tidak, itu senjata. Maka ada yang mengatakan, kalau sebagian yang mengatakan makan nus itu harus dihilangkan hitamnya. Tapi saya makan di Anokoya itu memang dengan hitamnya. Buat ada yang tak nyaman. Iya. Cuma memang kalau masalah selera senang dan tidak senang sama hitam itu tidak masalah. Katanya yang saya dengar cerita ke Ilyas itu dulu kalau nanggain itu walaupun nus celeng tidak apa-apa, tapi beliau sendiri tidak makan nus. Itu masalah kesokan dan masalah selera, itu bukan masalah hukum. Mau orang cetak ndak kan nus, dipaksakan nus. Nah, jadi beliau itu tidak ada nus, sepertinya bukan karena. Tapi kalau di dapur dimasak tidak masalah, kan berarti boleh. Jadi seperti itu kira-kira di dalam pemahaman yang saya ketahui. Itu baik, itu saja mungkin cukup mungkin tidak sudah. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Cukup ya? Ada? Tidak ada. Ayo, kalau masih ada. Terakhir lah. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Saifa, perwakilan dari kelas 12 I4, ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukum jual beli rokok? Soalnya ada yang mengatakan bahwa jual beli rokok itu makruh dan sampai ada yang mengatakan itu haram. Tapi saya melihat dari guru-guru kita kebanyakan merokok. Jadi mohon maaf kalau itu menyinggung Ustadz. Mohon maaf kalau itu menyinggung, tapi saya ingin tahu bagaimana hukum jual beli tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah cukup. Saya kira ini yang terakhir ya. Saya itu paling takut sama rokok. Mengapa? Saya itu tidak merokok karena kalau mati saya isolat. Rokok itu mati isolat. Jadi saya takut isolat. Jadi saya jadi sering jadi guyonan nyereng arokok enten gula tak arokok. Pola namun arokok mun mati isolat. Saya kira kalau masalah hukum rokok itu sudah ya ini kalian jadi si rokok nih bini. Apa tanya hukum rokok? Hukum rokok itu dalam beberapa literatur kan yang ada itu berbeda pendapat. Dukhan itu ya kan dukhan itu asap. Jadi kemudian di data-data fikih semuanya itu bermacam-macam. Jadi ini dan itu tentang sehingga kemudian para ulama menyimpulkan bahwa hukum rokok yang kemudian diistilahkan dohon itu bisa hukum makruh karena dilihat dari sisi apa. Yang pertama hukum tabdir mubadir, yang kedua hukum dari sisi kesehatan katanya itu. Jadi hukumnya isi makruh. Ada yang mengatakan makruh seperti itu karena sisi itu. Ada yang mengatakan tidak makruh, mubah karena itu perspektifnya seperti perspektif kesehatan itu kan perspektif tidak umum perseorangan. Tidak, walaupun kemudian dalam sisi kesehatan katanya sekarang mengandung begini itu yang kemudian memakruhkan karena di sisi kesehatan katanya mengganggu. Itu yang pertama terkait dengan hukumnya dulu. Mengapa kemudian kalau sudah jual bagaimana dalam hukum jual beli? Hukum jual beli itu dilarang apabila pertama barang yang dijual itu adalah barang yang haram. Haram karena yang pertama barangnya haram, yang kedua jenisnya yang haram, yang kedua barangnya bukan miliknya sendiri. Kemudian juga menjadi batal karena transaksinya yang keliru, yang batal. Salah di dalam bertransaksi. Maka karena itu terkait dengan barang, selama barang itu tidak haram, maka jual belinya juga tidak haram. Jadi kalau barangnya yang najis, jual belinya menjadi najis kalau hukumnya jual beli. Itu kalau jual beli, kalau hukumnya najis ya najis. Tapi kalau tidak jual beli, maka hukumnya juga tidak apa. Paham ya? Ya saya kira seperti itu. Nah, karena terkait dengan jual beli, ingin saya sampaikan. Ini kalau ada yang bertanya, saya kemudian ingat terkait dengan kebiasaan di Anokoyah ya. Jadi terkait dengan akad. Akad itu penting dalam sahnya dalam akad jual beli. Jadi akad jual beli sah. Jadi kalau hukum masalah masalah rokok, karena rokok itu bukan haram, maka jual belinya juga tidak haram begitu. Yang perlu diketahui di dalam kebiasaan di Anokoyah dan masyarakat itu ada yang namanya menitipkan, ini karena muamalah ya, menitipkan binatang yang sering disebut agedu. Paham? Tahu ya agedu, Pak? Megedu. Jadi punya sapi saya punya sapi dititipkan ke Pak Salman. Ini ada saya sapi, tolong dikembang biakan. Ini akadnya harus benar. Di dalam hukum fikih namanya ujroh. Ujroh itu upah. Itu harus diketahui dengan jelas, muayyan. Kalau saya katakan, Pak Salman, saya katakan begitu. Gula megado sape. Oh, panah.
buduan si bekal lahir. Secara hukum fikih tidak sah. Karena apa? Karena yang mau diupahkan belum wujud. Upah itu harus jelas. Impian, Pak Anda 100.000 bulan. Jelas kan? Wah, ada. Ini, Pak Anda buduk sih bukan. Iya pun abuduk. Muntah abuduk. Wujudnya madhul. Tidak jelas. Tapi kayak biasa kan seperti itu ada di masyarakat ada. Jadi apa? Jangan pakai akad seperti itu. Jadi biasanya tidak pakai akad yang model seperti itu. Jadi titipannya boleh nete pernah titip titip sapi saja. Tidak pakai ujrah motor. Motor ada ya kembang biakan. Tidak pakai ember-ember mau diujrah mau tidak. Nanti ketika sudah ada buduk baru kemudian kipuan tiga buduk pertama apa kemudian. Itu sangat terkait dengan akad. Jadi akad itu akan mempengaruhi kesahan dan tidak sahnya sebuah akad. Kalau kemudian akad dulu, ada kiana. Jadi kan belum minta tolong aki. Kan toro itu ya nanti namanya saya toro ya nanti saya harus punya rasa tanggung jawab. Nyaman motoro sedang ngawon aki ya pakun ibu dengan saya. Tapi tidak disebutkan dalam akad bahwa saya akan berterima kasih itu berarti hanya kepada Pak San. Itulah dalam akad. Jadi akad itu sangat berpengaruh ya di dalam kesahan. Jadi kalau kemudian dari awal dikatakan kemudian Pak na buduk itu yang tidak sah. Itu perlu dipahami. Jadi tidak perlu. Jadi gula mata orang siapa ya sudah. Mata orang siapa yang gula makan. Udah nanti pakun beda mana itu tak kira tahu beda mana itu. Saya kira itu yang kan supaya dipahami nanti takut ada yang nanya karena kalau di dalam di dalam syarahnya Fathul Qorib itu ya di dalam Tarsyihul Murtasyidin itu hukum itu dijelaskan haram seperti itu akan seperti itu. Nah, tapi kok seperti itu ya supaya diketahui bahwa akadnya tidak seperti yang di dalam hukum fikih. Mumpung ingat saya tuh. Jadi saya kira seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kalian. Pesan saya jadi yang terakhir karena kalian itu kelas 3, saya berbicara secara umum bahwa tanggung jawab kalian sebagai seorang santri dimanapun kalian berada harus terus memegang teguh apa yang menjadi tuntunan para guru-guru kita, baik di dalam akidah kita, di dalam syariat kita, di dalam akhlakul karimah kita, di dalam segala tindakan kita harus terus dijaga. Maka itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Jika tidak tahu, bertanya. Jika tidak tahu, bertanya. Jika ada hal-hal yang muskil, maka perlu bertanya kepada orang yang tahu. Karena kadang-kadang orang tahu atau dengan mudahnya ikut larut dengan sesuatu yang baru. Jadi lebih baik bertanya. Jangan kita enggan untuk menambah pengetahuan. Jangan kita enggan untuk mengetahui suatu hal yang tidak diketahui karena kita merasa sudah untuklah kemarin keluar alim, untuklah mahasiswa dan sebagainya. Terutama nanti ini mungkin ada yang melanjutkan, ya tadi ada yang melanjutkan di luar, ada yang melanjutkan di Anokoya, ada yang melanjutkan di biduk rumah tangga ya. Nah, seperti itu. Jadi itu harus terus diamalkan dengan baik. Sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuannya, maka orang yang berilmu adalah orang yang terus belajar. Orang yang dikatakan orang yang pandai adalah orang yang mau terus belajar, bukan orang yang berhenti belajar. Maka saya harapkan kalian sebagai wanita-wanita solehah menjaga
ilmu pengetahuan yang sudah kalian peroleh, menjaga hal-hal dengan menjaga tuntunan guru-guru kita, karena tantangan kita sekarang luar biasa, terutama di luar, tantangan pergaulan, kemudian tantangan teknologi. Kalian akan berhadapan dengan teknologi yang bermacam-macam, berhadapan dengan medsos dan sebagainya. Kalau tidak dibentengi dengan keilmuan, dengan tuntunan guru, maka kita bisa hanyut di dalam pergaulan tersebut. Mohon maaf dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang baik dari saya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian penyajian fikih An-Nuqayah. Tidak perlu saya simpulkan karena saya yakin setiap kepala punya kesimpulan masing-masing. Saya hanya ingin menegaskan satu kalimat yang disampaikan oleh penyaji. Kalau sudah memilih mazhab Imam Syafi'i, maka kita harus konsisten. Saya lanjutkan, sekali An-Nuqayah, maka harus tetap An-Nuqayah. Sekali memilih, maka untuk selamanya. Sekian. Oh ya, mohon maaf, tadi saya tidak membacakan kurikulum vitae karena kurikulum vitae penyaji itu saya tanya ke panitia, ternyata ada di meja tadi. Jadi mohon maaf, saya tanya ke panitia juga tidak tahu. Kurikulum vitae tadi saya tidak membacakan kurikulum vitae penyaji, jadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.